Shalom Bapak Ibu semuanya, kembali bertemu kembali dengan kami, dengan saya Odilia dan Bapak kita Pastor Antus Berboy. Terpuji nama Tuhan, kembali kami bersama dengan Bapak Ibu dalam program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church. Kembali hari ini kami memberikan suatu sajian, suatu pujian penyembahan kami untuk program kami di hari ini. Kiranya Bapak Ibu terberkati dengan apa yang kami saksikan dan pujian penyembahan dan juga kesaksian dari Pak Gembala bersama dengan orang-orang yang terkasih hadir dalam program ini. Mari kita mulai siapkan hati kita untuk penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur kami ada dalam program Mujizat Zaman Now. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami percaya ada urapan yang mengalir lewat pujian penyembahan. Dan kami terima mujizat di zaman sekarang ini. Dalam nama Yesus, kami persembahkan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Sama-sama katakan, ku menyembah-Mu, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudara, engkau dalam pergumulan, mungkin hari ini engkau sakit atau engkau ada dalam titik terendah. Mari sepakat dengan pujian ini. Ketika kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan, saya percaya kasih-Nya memeluk kita dan kita alami kekuatan yang baru. Oh, yeah. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Dengan lembut sama-sama kita katakan, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu,
Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku. Haleluya. Kami menyembah Engkau Bapa yang hebat. Engkau mengasihi setiap kami. Kau mengasihi kami. Kami nikmati anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Kasih-Mu menyertai kami. Anugerah-Mu tercurah bagi kami. Saya mengajak sama-sama kita angkat kedua tangan. Kita katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Katakan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kami bersyukur kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kami menerima mujizat di zaman now. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan, terobosan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu. Hari ini adalah episode ketiga. Kita membahas tentang saat Tuhan Yesus mengajar. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengajar itu juga bisa menjadi panduan, acuan kepada gereja. Bagaimana juga saat mengajar. Ya, ada singkapan Bu. Kita ambil dari Matius 4. Ayat 24 sampai 25. Ya. Itu ketika Yesus berjalan di seluruh daerah Syria, ya. Lalu datanglah banyak orang sekali berbondong-bondong dengan orang yang keadaannya buruk sekali, ya, karena mereka sedang menderita. Nah, dalam penderitaan itu dan sengsara itu ada penyakit yang dihadapi mereka, yang mereka dapatkan, yaitu ada yang penyakit ayan, kerasukan setan, lumpuh, dan juga penyakit-penyakit yang berbagai jenis-jenisnya itu. Tetapi mereka datang itu bawa kepada Tuhan. Nah, tentang penyembuhan Tuhan yang sudah terkenal ini menyebabkan begitu banyak orang datang mencari Dia.
Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang mampu menyembuhkan. Di dalam penyebaran pekerjaan Tuhan, ketika Tuhan melawat satu tempat, itu banyak sekali orang-orang hadir untuk membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Bapak mungkin juga ada tentang pengalaman di dalam penyembuhan. Iya. Ya benar Bapak Ibu, ketika saya dulu pendeta di sebuah gereja besar Bapak Ibu, ya saya dulu pendeta di sana, saya sekretaris gembalanya juga, saya banyak ditugaskan pelayanan di Bekasi Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, ratusan orang sakit kanker sembuh. Amin. Ratusan Puji ibu-ibu Tuhan. yang mandul bisa punya anak. Sehingga Puji saya Tuhan. dijuluki pendeta yang punya karunia membuat ibu hamil gitu Wih, Bapak Ibu. puji Tuhan. Itu bukan karena saya hebat, bukan. Tapi karena perjamuan kudus dan minyak urapan Bapak Ibu. Iya, jadi dengan perjamuan kudus minyak urapan, kanker juga bisa sembuh. Amin. Iya, karena itulah pendeta juga dalam pelayanan ini bukan hanya berkhotbah saja, bukan saja mengajar. Kita harus meniru kepala gereja Tuhan Yesus. Saat dia ngajar, Tuhan Yesus ngajar, juga melakukan mujizat kesembuhan. Maka gereja juga harus meniru kepala gereja. Dalam pelayanan juga ada mujizat kesembuhan. Ada kuasa mujizat. Jadi mujizat itu orang Kristen itu ada karena itu ciri kita. Jadi nggak boleh orang Kristen anti terhadap mujizat. Karena mujizat adalah ciri, itu dikatakan dalam Markus 16 ayat 17-18. Karena ciri ya melekat. Jadi bukan harus kita cari aja Yesus, maka semua mujizat tadi juga akan kita alami. Makanya dalam pelayanan, dalam pengajaran juga kita harus disertai juga dengan mujizat. Dan itu dialami oleh murid-murid. Dalam kisah di Injil Bapak Ibu, ada suatu kali murid-murid dibawa ke mahkamah agama. Mereka diadili. Mereka dilarang mengajarkan pengajaran Yesus Bapak Ibu. Mereka sebenarnya bukan orang terdidik, mereka nelayan. Jadi relatif nggak banyak tahu tentang firman Tuhan. Tapi kenapa khotbah-khotbah murid ini, Petrus dan Yohanes, diterima oleh banyak orang? Karena nggak bisa dibantah, ada mujizat kesembuhan yang mereka lakukan. Karena itulah lewat adanya mujizat kesembuhan ini, pengajaran kita juga tidak bisa terbantahkan. Jadi mujizat itu membuat terobosan semua lapisan masyarakat, apakah itu dari profesor sampai mahasiswa sekalipun, mereka bisa terima mujizat. Demikian juga dari paling kaya sampai miskin, mereka juga butuh mujizat. Itulah sebabnya terobosan dengan adanya mujizat itu bisa menerobos semua batasan, sehingga pengajaran kita juga bisa diterima orang dan tidak bisa dibantah. Kenapa? Ada bukti terlihat. Iya. Bukti terlihat itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya dalam pengajaran juga, dalam gereja juga, mari adakan mujizat juga, supaya apa? Pengajaran kita juga sungguh-sungguh dipercaya, sungguh-sungguh diyakini bahwa ini dari Tuhan, karena mujizat terjadi saat itu juga. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi jangan hanya ngajar aja tambah kuasa, karena nanti seperti juga ucapan orang Yahudi, orang Israel berkata, Yesus berbeda dengan ahli-ahli Taurat kami. Kenapa? Yesus mengajar dengan kuasa. Ya. Makanya pendeta juga harus mengajar dengan kuasa, khotbah dengan kuasa, agar pengajaran khotbahnya juga bisa dipercaya dan terima orang bahwa itu adalah dari Tuhan. Ya, tambahkan Bu, silakan. Ya, yang terakhir adalah dari para pengikut. Karena Yesus mengajar dengan kuasanya, dengan banyak orang datang mengikuti dia, dan bahkan dibawa segala pelbagai orang yang dengan berbagai macam penyakit. Betul, ya. kelemahan. Ada yang kerasukan setan, ada yang penyakitnya lumpuh, ada yang penyakitnya ayan. Ya, itu betul. juga disembuhkan oleh Tuhan. Jadi berbagai macam penyakit itu Tuhan hadir di situ, di satu tempat yang namanya Syria itu, dan dia bisa menyembuhkan orang, sehingga dari sanalah banyak datang pengikut Yesus. Iya. Nah, Saudara Bapak Ibu, dari pengikut ini, inilah akhirnya bagaimana kita sampai ke Indonesia juga ya. Betul. Indonesia merasakan berkat daripada Yesus Kristus sampai hari ini. Sekian ribu tahun, 2000 tahun lebih Yesus sudah hadir waktu di dunia. Lalu kita yang hidup di dalam zaman ini pun juga diberikan karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Betul.
Dan ini ada kesaksian saya tambahan Bapak Ibu ya. Saya dulu di gereja, ada satu gereja yang paling besar, mungkin di Indonesia, mungkin ya, mungkin itu kemungkinan. Gereja itu hanya dalam 10 tahun bisa berkembang demikian cepat sehingga bisa ibadah Natal di Stadion Utama Senayan GBK. Apa rahasianya? Rahasianya karena gereja itu dalam khotbahnya, pengajarannya juga disertai dengan kuasa mujizat. Iya, saya ada di gereja itu saat itu. Umur 10 tahun gereja itu demikian besar sehingga bisa mengadakan acara Natal di Stadion Utama Senayan. Bisa besar itu kenapa? Karena dalam pelayanannya ada kuasa dan mujizat. Lihat kuasa mujizat itu apa yang terjadi? Orang datang. Makanya rahasia untuk gereja bisa bertumbuh cepat secara luar biasa harus ada demonstrasi kuasa mujizat. Karena lewat kuasa mujizat itulah orang bisa datang, orang bisa percaya dan mereka bisa menjadi jemaat yang setia. Karena apa? Ketika mereka sakit kanker disembuhkan, itu mereka udah mengalami sendiri, udah menyaksikan sendiri, bisa setia mereka. Bahkan saya ingin kasih tahu satu rahasia lagi Bapak Ibu. Ini rahasia ya. Kalau saudara mendengarkan khotbah seorang pendeta demikian bagus, demikian urapan yang demikian dahsyat, kira-kira persembahan yang saudara berikan berapa banyak, berapa besar? Paling besar di dompet saudara yang warna lemar warna merah. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi ketika saudara mengalami vonis mati karena kanker stadium 4, stadium akhir dan didoakan sembuh, saudara bukan lagi ngasih uang, saudara bisa memberikan gereja itu rumah atau mobil, miliaran bisa. Itulah menjadi rahasia kenapa gereja dulu saya itu bisa demikian besar, demikian kaya. Karena banyak mujizat. Sehingga jemaat dengan murah hati memberikan persembahan luar biasa besar. Bukan lagi hitungan di dompet, transfer, hitungan rumah, hitungan mobil. Kenapa? Dia selamatkan. Nyawanya lebih dari segalanya itu. Itulah sebabnya dia sangat murah hati. Karena itulah rahasia jemaat murah hati adalah dia mengalami zaman Tuhan, mengalami kesembuhan, bebas dari maut, maka nggak perlu lagi didorong-dorong Bapak Ibu untuk datang ke gereja. Mereka pasti akan murah hati, mereka akan rajin ke gereja. Itu rahasianya. Kenapa gereja itu bisa kaya raya, bisa besar? Kenapa? Karena jemaat yang mengalami banyak mujizat sehingga jemaatnya murah hati. Iya, ada satu lagi kesaksian. Ada seorang encim Bapak Ibu gagal ginjal. Divonis dokter transplantasi atau cangkok ginjal di Singapura. Jadi dia orang Chinese, cangkok ginjal dari orang India. Jadi rada aneh Bapak Ibu. Chinese tapi ginjalnya India gitu Bapak Ibu. Didoakan oleh gembala sidang, diberikan perjamuan kudus minyak urapan, diolesin. Dan gembala sidang itu doanya sederhana. Kalau saudara dengar itu bukan terkesan doa. Encim ke Singapura jalan-jalan saja, bebas operasi. Cuma gitu. Kalau kita mungkin bukan doa itu. Biasanya kalau doa pendeta, dalam nama Tuhan Yesus kasihi dia murah hati, sembuhkan dia, berikan ginjal yang baru. Biasanya gitu kan. Kalau ini enggak pendeta itu Bapak Ibu, udah almarhum dia. Bapak Ibu, hanya doanya encim ke Singapura jalan-jalan, bebas operasi. Udah. Kesan bukan doa kan? Tapi itu terjadi. Ketika encim itu ke Singapura akan dioperasi, biasanya dicek dulu ginjalnya dan dokternya kaget, ternyata ginjalnya sehat, nggak perlu dioperasi. Dan apa terjadi? Encim itu pulang ke Indonesia, seluruh biaya akan cangkok ginjal diserahkan ke gereja, miliaran. Wow. Jadi bukan lagi lembaran diberikan persembahan ke gereja, miliaran. Ya, itulah sebabnya ketika gereja ada demonstrasi kuasa mujizat, jemaatnya akan murah hati. Gereja itu akan besar, gereja itu akan kaya raya. Makanya saya dorong pendeta, gembala, mari dalam berkhotbah, dalam pelayanan harus juga ada demonstrasi kuasa mujizat, karena lewat mujizat itulah jemaat akan murah hati. Kalau hanya pendeta khotbahnya pinter, khotbahnya luar biasa, paling cuma uang terbesar di dompet, lembaran warna merah, paling itu. Tapi ketika dia dibebaskan dari maut, dari operasi, dari masalah, bukan hanya lembaran, satu rumah juga dikasih ke gereja. Saudara itu, satu mobil dikasih gereja. Itulah rahasia. Kenapa gereja itu tuh kaya raya, besar banget. Kenapa? Persembahan jemaat bukan lagi lembaran. Kenapa bisa bukan lembaran? Karena mereka dijamah Tuhan luar biasa, mengalami mujizat Tuhan. Bebas dari maut, bebas dari operasi, bebas dari masalah. Amin. Makanya rahasia gereja untuk menjadi besar dan luar biasa diberkati,
terus ada mujizat dalam pelayanan, dalam khotbahnya. Ya, silakan lanjutkan Bu, mungkin ditambahkan lagi. Ya, sekarang pengikut Yesus ya. Ya. Nah, yang terakhir ini. Pengikut Yesus yaitu kita juga ya, termasuk silakan Bapak Ibu, kalau misalnya ada teman yang sakit, saudara ragu untuk mendoakan, panggil Bapak Gembala, panggil hamba-hamba Tuhan ya, bisa untuk dapat mendoakan mereka disembuhkan. Kami berdoa bukan mengharapkan uang ya Bapak Gembala, pasti juga tidak punya motivasi untuk doakan orang sembuh lalu mau kasih ini mau kasih apa. Tapi tidak. Tujuan kami adalah menjalankan misi daripada Tuhan, yaitu menyembuhkan orang sakit dengan kuasa daripada Tuhan. Sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Amin. Nah, ya Bapak Ibu, jadi maaf ya kalau di luar sana, tapi kalau saya sendiri pelayanan dirikan gereja ini bukan cari uang. Karena saya juga sudah diberkati Bapak Ibu. Iya, tempat tinggal saya juga bagus, rumah bagus, kendaraan banyak, udah keliling dunia. Jadi nggak ada lagi yang perlu saya cari. Saya udah selesai dengan diri saya sendiri. Jadi saya bukan nyari sesuatu lagi Bapak Ibu, tapi sebagai ungkapan syukur. Saya harus berbagi dengan orang lain. Makanya gereja juga harus ada aksi sosialnya, peran sosialnya. Makanya ada aksi diakonia. Untuk apa? Ucapan syukur. Jadi gereja itu harus menjadi berkat bagi sekitarnya atau juga bagi pengerja atau jemaatnya. Amin Bapak Ibu. Iya, kalau seandainya gereja ada berkat, maka gereja juga akan dilindungi oleh sekitarnya Bapak Ibu. Benar. Tapi kalau gereja nggak memberikan manfaat kepada lingkungannya, malah justru menggerecokin, ada banyak parkir kendaraan, membuat rumah-rumah tetangga ribet Bapak Ibu. Maka ketika di demo, gereja itu akan pertama kali di demo. Tapi kalau menjadi periuk nasi bagi orang sekitarnya, wah dijaga itu mati-matian Bapak Ibu gereja kita. Dan itu saya alami juga di gereja saya yang lama. Kenapa gereja saya padahal banyak menobatkan orang justru tidak pernah diganggu karena menjadi berkat bagi sekitarnya. Makanya pendeta gereja jangan pelit. Kalau kita murah hati kita akan beroleh kemurahan. Orang-orang tetangga kita walaupun bukan Kristen akan melindungi kita. Amin Bapak Ibu. Iya, karena seperti kata Tuhan Yesus, jadilah berkat bagi sekitar kita. Amin. Supaya apa? Orang lain juga akan simpatik, akan menolong, akan bermurah hati kepada kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk acara Mujizat Zaman Now episode ketiga ini Tuhan. Kami belajar tentang pengajaran Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus juga mengadakan mujizat-mujizat. Karena lewat mujizat-mujizat itulah banyak orang Israel juga yang lemah, yang sakit disembuhkan. Dan lewat inilah mereka bisa percaya. Dan mereka berkata, Yesus mengajar dengan kuasa. Karena itulah mari pendeta, gembala atau siapapun kita yang pelayanan, mari pelayan kita dengan kuasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Anto tentang apa yang terjadi pada Mount Hermon Church. Ya, silakan Pak Anto. Ya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan video YouTube Zaman Now. Terima kasih Pak Gembala, Pak Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Wow, kalau pertanyaan seperti ini saya bersyukur dengan Mount Hermon Church. Pertama kali bergabung saya melihat gereja ini luar biasa. Yang pertama saya melihat gereja ini sedang bergerak lewat sosial media. Dan Bapak Ibu Saudara, Pak Gembala, ada satu firman dasarnya yang saya dapat. Kalau boleh saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, di Matius 5 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, zaman now, zaman sekarang ini sosial media sangat tren dan sangat maju. Semua orang bisa menggunakan sosial media. Tetapi satu hal saya melihat gereja ini luar biasa, Pak Gembala. Gereja ini bergerak lewat sosial media dan semakin hari semakin berkembang. Ketika saya melayani lewat
worship leader atau berkhotbah di tempat ini, saya selalu tulis hashtag Mount Hermon Church Sudirman. Dan saya melihat ada dari puluhan bahkan ratusan sudah melihat. Dan saya melihat gereja ini akan dipakai Tuhan Pak Gembala lewat sosial media. Dia akan menjangkau bahkan sampai firman Tuhan berkata sampai ke ujung bumi. Ya, amin. Itu yang saya bisa bagikan Pak Gembala. Ya, memang Bapak Ibu, sekarang ini sudah tren pendeta-pendeta gereja-gereja memakai sosial media. Kenapa? Karena dengan sosial media itu gereja tidak lagi dibatasi oleh dinding gereja, tidak lagi dibatasi oleh tempat. Kenapa? Selama internet ada, selama wifi ada, berita, kabar baik tentang Tuhan Yesus bisa sampai ke ujung bumi. Karena itulah bisa kenapa banyak sekarang pendeta atau gereja menggunakan media sosial. Nah, puji Tuhan, Mount Hermon ini juga menggunakan semua media sosial. Contoh seperti YouTube kita pakai, setiap khotbah pendeta pasti kemudian direkam di YouTube dan diupload di YouTube sehingga orang bisa nonton. Yang kedua di TikTok, yang ketiga di IG dan mungkin juga di Facebook ada Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan semua media sosial agar apa? Agar semua orang yang mengakses media sosial itu bisa menyaksikan firman Tuhan yang disampaikan di Mount Hermon Church. Ya, demikian Pak. Ya, jadi puji Tuhan, Pak Anto juga seperti dapat penglihatan dari Tuhan melihat bahwa Mount Hermon Church ini akan juga banyak sekali menggunakan media sosial. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kita sekarang juga sudah terus meningkat subscribernya dan kita juga berdoa juga viewernya agar juga semakin banyak orang menyaksikannya. Kenapa? Karena saya sudah berketetapan hati untuk selalu berfokus kepada Tuhan Yesus saat saya khotbah. Memang pendeta-pendeta yang lain silakan saja untuk variasi agar jemaat juga punya banyak pilihan khotbah-khotbah yang mereka sukai. Tapi kalau saya sendiri, saya hanya khotbah tentang Tuhan Yesus. Karena apa? Karena saya percaya ketika saya mengkhotbahkan Tuhan Yesus, ketika Yesus dinyatakan, maka kuasa Tuhan akan juga dinyatakan dalam pelayanan saya. Dan itu terbukti, banyak mujizat terjadi. Contohnya juga tempat ini, Ratu Plaza. Dulu ketika Mount Hermon Church hadir di tempat ini, sepi, sunyi, nggak ada tenan yang di tempat ini. Tapi ketika kita hadir dalam waktu 3 bulan saja kita urapi Ratu Plaza ini. Kemudian Ratu Plaza ini mulai ramai dan sampai sekarang sudah ramai. Sehingga luar biasa sekali dan ini bisa menjadi kesaksian bagi orang, bahkan pemiliknya juga bersaksi kehadiran gereja menjadi berkat bagi Ratu Plaza. Demikian Bapak Ibu ya. Ya, demikian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Haleluya, Shalom. Saya Pesteranto Superboy, hari ini senang banget berada di channel YouTube Mount Hermon Church. Kita ada dalam edisi YouTube Zaman Now. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sebuah lagu saya tulis berjudul Zaman Now. Zaman Now kita harus menyembah Tuhan. Zaman Now kita harus memuji Tuhan. Zaman Now kita harus mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur berada dalam bagian Mount Hermon Church melayani di tempat ini. Ada banyak hal yang saya lihat terjadi dalam pelayanan Mount Hermon Church di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, saya melihat dari awal gereja ini dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bahkan lewat media sosial Bapak Ibu Saudara. Lewat khotbah-khotbah dari Pak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Saragi, lalu pendeta-pendeta yang bergantian tiap minggunya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya melihat sekitar 1-2 tahun terakhir ini, saya melihat ada kesetiaan, ketaatan dan konsisten gereja ini tetap melakukan panggilannya. Saya percaya ada visi yang besar yang sudah Tuhan taruhkan kepada Bapak Gembala kita dan Ibu Gembala kita. Dan saya melihat di sana ada
ketaatan, kesetiaan mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, lewat penjangkauan media sosial Mount Hermon Church, saya melihat ini menjangkau sampai ke bangsa-bangsa. Bahkan ada beberapa teman di Singapura bertanya kepada saya, apa tuh gereja Mount Hermon Church? Ada di Malaysia bertanya, ada yang di Amerika. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, pelayanan Mount Hermon Church lewat media sosial ini akan semakin berkembang. Lalu Bapak Ibu Saudara, saya perlu menyaksikan di gereja ini sangat luar biasa. Sebelum saya bergabung dengan Mount Hermon Church, Bapak Ibu Saudara, saya sudah percaya yang namanya perjamuan kudus, lalu pengurapan minyak. Saya sering mendoakan orang yang sakit, orang kerasukan. Tiba-tiba saya bergabung di gereja ini, dan Bapak Ibu Saudara, di gereja Mount Hermon Church ini dipakai perjamuan kudus dan pengurapan minyak ini sebagai media yang salah satu tiap minggu, bahkan hari Kamis, Jumat selalu dilakukan. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, lakukanlah perjamuan kudus setiap kali kamu mengingat akan aku. Dan Bapak Ibu Saudara, luar biasa, saya percaya melalui pelayanan Mount Hermon Church, khusus di media sosial, di edisi zaman now ini, saya percaya akan ada banyak penjangkauan lewat media sosial Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pengurapan minyak memulihkan, menyembuhkan banyak orang yang sakit, yang mengalami pergumulan. Bahkan saya melihat dengan nyata Ratu Plaza ketika saya bergabung di tempat ini kosong Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita terus melakukan perjamuan kudus dan pengurapan minyak, dan luar biasa Bapak Gembala kami, Pendeta Dr. Insinyur Saragi selalu taat melakukan perjamuan kudus dan pengurapan minyak. Dan saya melihat dengan mata kepala terjadi mujizat demi mujizat. Bapak Ibu Saudara, percaya dalam edisi zaman now ini lewat YouTube, ketika engkau percaya ada firman Tuhan, ada kesaksian, saya percaya itu akan memulihkan, menyembuhkan engkau. Dan saya berdoa pelayanan di Mount Hermon Church ini menjadi berkat. Firman Tuhan bilang apa? Pergilah sampai ke ujung bumi. Salah satunya lewat media sosial. Kita bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Bahkan saya perlu menyaksikan lewat media sosial ketika saya sudah melayani di tempat ini. Ada orang mengundang saya ke Singapura. Cuman mendoakan dan makan malam. Karena diberkati lewat sosial media saya. Termasuk saya berkhotbah, lalu saya memimpin pujian penyembahan di Mount Hermon Church. Bapak Ibu Saudara, saya diundang satu keluarga bersama anak dan istri. Anak yang kedua saya baru 4 bulan sudah pergi ke Singapura. Itu melalui media sosial. Mereka diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya mari kita dukung, doa terus untuk pelayanan Mount Hermon Church, khusus dalam YouTube channel Zaman Now. Saya percaya ini akan memberkati banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudara terus terkoneksi dengan kami Mount Hermon Church, dan melalui YouTube channel edisi Zaman Now. Bapak Ibu Saudara terus join dengan kami, dan ayo like, share, and comment kepada banyak orang. Bagikan kepada banyak orang, kepada saudara, keluarga, siapapun. Dan saya percaya melalui tayangan, melalui firman, pujian, penyembahan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini, engkau semua diberkati Tuhan dan mengalami kemenangan. Saya Peserantu Superboy dari Mount Hermon Church Sudirman mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. God bless you. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita yang menyaksikan program Mujizat Zaman Now, kita diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
kuasa, berkatnya melimpah. Elsada, berkatnya melimpah. Elsada. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Mujizat Zaman Now. Jangan lupa Haleluya. tetap bergabung dengan kami dan Immanuel. Haleluya. Sampai jumpa lagi. God bless you.